Itu apa yang dijaga? Itu dijaga adalah mau bagaimanapun, sejelek apapun orang tua, tapi kalau dia masih tetap orang tua kita, jaga etika itu. Walaupun kita lebih pintar, jaga etika itu. Jangan tinggikan suara kita dari orang tua. Betul, betul. Kenapa? Karena kalau orang tua udah sakit di hatinya, ayahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kami kembali mengundang sosok muda yang inspiratif, seorang guru muda yang sudah beberapa kali menjadi narasumber di Mukhtalifun Alwan. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashid Nur Salam. Ya, Iya bener ya. Gimana nih Pak Guru? Baru selesai ujian ya? Anak-anaknya. alhamdulillah ya baru selesai. Nah, gimana kira-kira hasil yang memuaskan atau enggak? Adalah sebagian yang nggak ujian kemarin gara-gara nggak lengkap atribut kan. Oh, Terus nggak, masih ada yang gitu ya juga ya? masih ada lah. Apalagi administrasi nggak lengkap. Iya benar-benar. Itu pastinya dapatlah susulan. Di minggu inilah ada susulan. Ada susulan ya, ada susulan. Secara keseluruhan kadang-kadang kan gini, hasil ujian itu jadi evaluasi buat gurunya juga kan gitu kan. Betul. Sejauh apa kira-kira kita bisa memahamkan ke mereka kan, bukan berarti merekanya aja kan. Pasti. Oke. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah, kabar keluarga sehat. Sehat ya. Sehat. Anak, istri, anak kemarin baru sakit demam. Wow, musim bener. Terus istri juga masuk angin lah. Angin. Orang tua gimana? Orang tua kebetulan beberapa minggu ini belum ada berhubungan. Belum ada berhubungan. Jadi sibuk ya? Iya, karena sibuk kerja. Say hello. Say hello mungkin ada. Ada ya. Cuma kalau untuk ngobrol, untuk jumpa langsung, kayaknya nggak ada. Belum ya? Belum. Berapa lama kira-kira nggak kontak orang tua? Ya, kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu ya? Karena kebetulan rumah kan lumayan jauh. Bener. Itulah. Sekitar 10 atau sampai 15 kilo. Dilema apa ya? Di fase kayak kita ini. Sudah jadi orang tua, ini masih punya orang tua. Gitu. Kira-kira kita sama nih ya kan? Satu sisi kita memang sudah bertanggung jawab atas keluarga kecil kita, satu sisi kita masih punya tanggung jawab kepada orang tua kita. Betul kan? Betul. Itu. Kayaknya bukan cuma kita aja yang ngerasa ya. Semua. Iya kan, semua. Ingat ada apa namanya? Walaupun kita udah berumah tangga, kita kan masih wajib apa namanya? Berbakti. Gitu. Ingatkan lu ayatnya, Rashid. Ayatnya itu kalau nggak salah surat Al-Isra. Al-Isra ya. Ayat 23. Bolehlah sekalian jelasin. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Betul. Jadi kalau di ayat itu panjang tuh. Cuma kita bahas di itu aja. Kita penggal ya. Kita penggal aja. Jadi di situ dikatakan wa qada, serta ditetapkan rabbuka. Rabbmu, Tuhanmu, alla ta'budu. Maka janganlah kamu mengabdi atau beribadah illa iya, kecuali sama dia, sama Rabb tadi. Wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baktilah atau berbuat baiklah kepada orang tuamu, kedua orang tua. Jadi ada sedikit momen kalau di sini. Cantiknya itu ketika kita sudah mengabdi kepada Allah. Terus yang kedua ada yang namanya berbakti pada orang tua. Berarti kan dekat itu. Ya. Jadi kalaupun ada yang berbakti sama Allah, tapi nggak mengabdi sama Allah, terus dia berbakti sama orang tua, itu dipertanyakan imannya sama Allah. Oh, dia mengabdi kepada Allah tapi tidak berbakti kepada orang tua, dipertanyakan keimanannya. Ya. Karena itu sudah satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Makanya pernah nggak abang dengar satu hadis, ada seorang remaja pengen ikut perang. Oh iya, pernah. Lanjut. Pernah ikut perang. Ketika perang itu ditanya sama Rasulullah, berapa umurmu?
Hmm. masih sekitar 16 atau 15 tahun. Hmm. Masih ada orang tuamu, masih ada ya Rasulullah, baliklah ke rumah orang tuamu. Suruh Ngapain? pulang ya. Uruslah orang tuamu dulu. Kalau pengen perang ini. Awalnya pengen perang, semangat. Karena dia laki-laki, semangat juangnya tinggi. Kalau masih ada orang tua, baliklah ke orang tua. Di situ bisa kita lihat, dibandingkan dengan jihad, di situ juga ada disandingkan dengan berbakti sama orang tua. Iya. Jadi kalau masih umur ya kita bilang baru-baru balik, udahlah berbakti aja sama orang tua dulu. Dikasih kesempatan untuk berbakti ke orang tua. Selagi masih ada orang tua. Karena kalau nggak ada, ya itu susah. Jatuhnya jadi nyesel. Benar. Kadang begini, ada juga satu momen ya zaman sekarang ini. Kalau kita cerita orang tua, memang kan orang tua kita bilang lah yang terbaik. Ya. Tapi kita lihat anaknya nggak jadi yang terbaik setelah itu. Contoh begini, orang tuanya miskin. Kok miskin ya? Ya nggak miskin harta, tapi miskin ilmu lah. Ya. Dan si anak di sekolah kan bapak dan mamanya Tinggi. bisa tinggi-tinggi supaya bisa jadi lebih baik. Tapi dampaknya ketika anak sekolah lebih baik, ilmu lebih mapan, ditambah lagi dia suka belajar agama dan hijrah, pengen menjadi lebih baik. Ada satu kondisi, kok si anak ini jatuhnya jadi menceramai si mama atau si bapak. Iya. Karena dia merasa dia lebih mengilmui. Iya. Lebih punya ilmu tentang itu. Bahkan ini mungkin cerita kisah nyata ya dari beberapa saudara. Bapak ini nggak ngerti apa-apa. Bapak itu harus sampai kayak gitu. Iya. Bapak itu nggak ngerti apa-apa. Bapak itu sampai mana lah ngajinya? Aku udah ngaji lumayan tinggi loh, Pak. Aku udah masuk S1. Sekarang udah jalan S2. Makanya Bapak udah nurut aja. Kayak gitu ya. Kondisi yang kayak gitu kayaknya nggak pantas. Kenapa? Setinggi-tingginya ilmu pun yang dia dapatkan, dia terima, bahkan sampai kuliah S1, S2, bahkan sampai S3 pun, tapi adab kepada orang tua tuh nggak ada, itu sama aja. Nol ya. Padahal dia pun dapatkan itu dari orang tuanya. Iya. Orang tua yang memfasilitasi dia kayak gitu. Bahkan ketika itu diajari ngaji orang tuanya terbata-bata. Ya, pasti. Terus dibilangnya apa? Mama ini dari dulu nggak pernah ngaji. Di situ memang ada rasa emosi ketika itu. Kok kayak gini seorang anak yang sudah dapat ilmu yang banyak, tetapi ketika jumpa sama orang tuanya, akhlaknya nggak ada. Merasa orang tuanya di bawah dia ya? Iya. Karena secara keilmuan jauh lebih di atas gitu. Maka coba kita lihat tadi di ayat tadi. Dia kita bilang sudah mengabdinya bagus. Tapi untuk berbakti sama orang tuanya kurang. Maka dipertanyakan. Imannya gimana itu? Benar. Apakah memang dia beriman sama Allah atau enggak? Kalau memang beriman Allah, buktinya ke orang tua kenapa begitu? Iya. Di situ saya tengok miris. Betul. Kondisi sekarang. Maka kalau kita tengok kan banyak pemuda-pemuda hijrah. Satu sisi senang, bahagia. Benar. Cuma satu sisi kok adabnya ke orang tua kok jadi nggak bener. Betul. Jadi merasa sok pinter. Bahkan cenderung menggurui orang tua. Iya. Nah, kalau gitu gini Nasid. Gimana sih siogianya sikap kita sama orang tua yang misalnya dalam kondisi seperti itu? Kita tahu kapasitas orang tua kita nggak bisa paksakan ini kan gitu kan. Artinya ya itulah orang tua kita. Nah, sementara kita hari ini kan mungkin secara keilmuan lebih paham bagaimana kita memposisikan diri sebagai anak. Tapi kita juga pengen orang tua kita kayak gini loh Pak. Gitu. Gimana sih? Kalau untuk secara pribadi berbuat baiklah sama orang tua, memberitahukannya dengan ihsan. Oh, cara ya. Dengan cara yang ihsan. Ihsan itu kan cantik, betul, elok, estetis. Ya, betul. Dengan cara seperti itulah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim itu punya ayah. Ayahnya itu kita bilang berbeda pandangan sama dia. Dia juga pembuat berhala. Tapi beliau tidak pernah membantah secara belak-belakan ayah ini salah, bapak ini nggak benar. Bahkan bahasanya cantik ya, orang tuanya ya. Iya. Oh iya, apa tuh ya? Tapi pernah dibahas itu. Dia bahkan dengan menggunakan bahasa yang paling
bagus ke orang paling tuanya. lembut. Padahal jelas-jelas mereka berbeda pandangan. Iya. Itu apa yang dijaga? Itu dijaga adalah mau bagaimanapun, sejelek apapun orang tua, tapi kalau dia masih tetap orang tua, kita jaga etika itu. Walaupun kita lebih pintar, jaga etika itu. Jangan tinggikan suara kita dari orang tua. Betul, betul. Kenapa? Karena kalau orang tua udah sakit di hatinya, ayahnya Bu. Iya, pernah saya dengar gini. Ketika tergores hati orang tamu sebab dirimu, katanya, maka surga bukan milikmu. Katanya. Kayak gitu sampai bacanya, merinding nih kan gitu kan. Iya. Langsung evaluasi. Jangan-jangan ada nih kayak gitu dia jadinya. Bukan ke surganya maksudnya. Jangan-jangan menggores ini ya. Kadang-kadang kan kita bicara orang tua, makin berumur kan makin sensitif. Iya, itu betul. Nah gitu kan. Mungkin menurut kita biasa, tapi karena semakin bertambahnya usia, jadi semakin sensitif pula perasaannya. Iya. Gitu. Itu yang mungkin ada miss lah di kita kan. Menurut kita biasa, tapi ternyata itu menyakitkan buat orang tua. Iya. Gitu ya maksudnya. Betul. Jadi betul. yang benar gimana? Kita sering-sering minta maaf ke orang tua bagaimana nih? Ya kan, mengantisipasi hal seperti itu. Iya, betul. Nah, cuman kita sering-sering minta maaf aja. Kalau untuk menghindari perbuatan seperti itu, yang pertama pandai-pandailah cara berkomunikasi dengan orang tua. Karena kalau salah sedikit aja, semakin tinggi umur orang tua, kebetulan orang tua Rasul itu umurnya sudah setengah abad lebih. Lu sama ya? Sama. Dan 50 tahun ke atas. Jadi bentuk-bentuk hal yang kecil, etika-etika kecil itu sangat diperhatikan. Misal, pernah pulang ke rumah orang tua, salah meletakkan baju. Kan suka, kadang kan kita di rumah suka taruh aja. Udah letakkannya di atas meja, di kursi. Iya, benar. Itu nggak boleh. Bahkan anduk pun jangan diletakkan di tempat tidur, tanpa di tempatnya. Itu yang sensitif sedikit itu bisa mempengaruhi. Makanya kalau kita bilang, Bang, semakin umur tinggi, bukan semakin dewasa, tapi bisa makin seperti semakin anak-anak. Iya ya. Makanya kalau kita lihat di saat kita masih kecil, masih bayi baru mau merangkak atau menuju jalan, orang tua kan masih sabar. Ya. Terjatuh pun kita dibangunkan lagi. Ya, betul. Masih semangat kita. Kalaupun dia nggak berani, kita buat bagaimana supaya dia berani. Betul. Pertanyaannya, kenapa ketika sebaliknya orang tua sudah mengalami fase anak-anak, kita nggak tahan? Iya, betul. Misalnya kondisi mama jatuh, misalnya kondisi nggak mampu jalan, kita marahin dia. Iya. Kita anggap dia sudah, padahal ketika itu dia butuh perhatian. Sama kayak kita dulu waktu kecil gitu. Iya. Kadang di sini kita nggak sabar untuk menghadapi mama. Padahal luar biasa sabar dulu mama kita menghadapi kita. Iya. Istirahatnya kurang, capek badannya, kita yang rewel. Nah, sejak jadi orang tua, kadang-kadang kita, kayak gini dulu rupanya. Bisa lebih menghargai, harusnya. Tapi justru ada juga beberapa yang justru makin jauh sih dari orang tua. Ya, aku pernah dengar gini sih. Jadi ada lewatkan di Instagram. Ada orang tua sama anaknya. Orang tua udah cukup tua. Dia nanya ke anaknya, itu apa nak? Burung. Nanya lagi orang tuanya, itu apa nak? Burung mak. Nanya lagi orang tuanya, mungkin karena pikun atau apa. Itu apa nak? Burung loh mak. Nanya lagi, itu apa? Mama ini udah kasih tahu. Gitu. Itu burung loh. Nangis sama. Terus apa katanya? Dulu mama yang ngajarkan kau bicara. Katanya gitu. Sekarang kau pakai keahlianmu itu menyakiti hati mama. Mama cuma ngetes aja ya katanya. Merinding aku langsung. Waduh. Sampai kayak gitu Kadang-kadang gini, dulu waktu kita diajari, sekali kita ngomong nggak bisa, diajari lagi kan gitu kan. Iya. Burung nggak bisa, diajari lagi. Burung sampai kita betul bisa. Nah sekarang kita pakai kemampuan berbicara kita untuk menyakiti hati orang tua. Kadang-kadang ya itu tadi, kebanyakan itu mungkin nunggu kehilangan dulu baru mungkin kita ngerasa ya kan. Nah kadang-kadang gitu kita kan. Nah waktu masih ada mungkin kita masih adanya, masih bisa aku tengok orangnya, masih bisa masak kan gitu. Nah justru di momen-momen mungkin
Aku dapat pelajaran ketika beberapa kawan yang sudah nggak lengkap orang tuanya. Di situ aku dapat pelajaran banyak gitu. Banyak hal yang dia sesali gitu. Nah, gitu. Makanya aku kalau udah katanya kawan kehilangan orang tua, aku sebisa mungkin harus datang ke rumahnya. Betul. Karena itu luka yang apa ya? Pedih kali. Iya, betul. Yang patah hati terberat. Nah, gitu kan. Kehilangan orang tua patah hati terberat. Jadi sebisa mungkin kesana, satu untuk menghibur, dua untuk mendengarkan fenomena dia. Ya. Pasti ada fenomena dia. Nyesel kali aku tadi nggak begini. Aku nggak jadi imam bapakku. Aku tadi nggak jumpa begini. Nah, itu yang jadi pelajaran buat kita nggak sih? Nah, gitu. Untuk lebih apa ya? Bahasa tadi berbakti lah ya. Karena kaitannya juga dengan keimanan kita kan. Iya. Oh. Jadi kalau Rasid ambil di umur kita gini, ya kita bilang sudah punya keluarga, punya anak kan. Selagi masih ada orang tua, ayo manfaatkan. Maksudnya manfaatkan bukan ambil apa yang bisa ketemu. Iya. Manfaatkan waktu itu, kejar dia, cari surganya tuh di situ. Maka kita sebagai anak laki-laki, Bang, surga kita ada pada mama. Ya, sepakat. Bahkan ketika ada juga hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ya. Emak itu, umi itu adalah sekolah pertama. Betul. Gitu. Jadi ya nggak heran kita harusnya lebih dekat sama mama. Betul. Tanpa mengesampingkan ayah ya. Tanpa mengesampingkan ayah. Iya, benar. Makanya kalau emak itu sebagai sekolah atau sebagai guru pertama, harusnya bapak menjadi kepala sekolahnya. Iya. Yang bisa membimbing guru. Iya, betul. Sepakat. Jangan cuma emak aja. Iya. Kan ada betul. Peran bapak. Betul. Jadi ada satu momen juga yang buat marah adik lah. Ketika emaknya juga sama kondisi sakit kayak orang tua, sakit diabetes, sakit gula. Tapi kondisi karena masih anak-anak baru tamat sekolah, mungkin setahun 2 tahun tamat sekolah. Ada rasa anak mudanya tuh enggak loh mak. Di situ rasa timbul, kau jangan kayak gitu kondisimu. Dia itu tetap orang tuamu. Walaupun dia sakit-sakit gitu, jangan kau lawan. Itu terdiam. Kenapa? Karena memang jangan nanti muncul ada penyesalan. Betul. Iya. Untuk dia juga ya sebenarnya. Iya. Karena Rasid pernah baca, bahkan ada pun filmnya itu. Namanya film Maryam. Ya. Di Maryam itu. Bahkan sampai terinspirasi untuk buat nama anak, nama si Mama Maryam itu. Namanya Hana. Jadi kondisinya tuh Hana ini itu istrinya Imran. Ya. Yang di surat Ali Imran itu. Ya, benar. Sampai dia bernazar, emaknya suka nazar nih, si Hana ini, Mama Maryam suka nazar. Bahwasanya nanti ketika anakku lahir, dia akan kujadikan, ya teruslah melanjutkan risalah ini. Bahkan para, kita bilang lah, masyarakat di situ, kaum Bani Israel itu, raja-raja di situ sudah panik dengan kelahiran si anak Hana ini. Yeah. Kenapa? Hana ini diprediksi akan melahirkan penyelamat Bani Israel. Yeah. Siapa itu? Isa Al-Masih. Tapi ketika itu, setelah sudah panik, kebetulan Nabi kita Ali Imran tuh sudah meninggal. Yeah. Jadi kondisinya tinggal beliau, Hana, sama Zakaria. Yeah. Zakaria itu kita bilang sepupuan lah. Kebetulan beliau lah sebagai pelindung Hana ini. Ternyata ketika lahir, semua masyarakat senang, harusnya semua pemimpin panik. Kenapa? Karena ada penyelamat Bani Israel. Ternyata anaknya keluar bukan laki-laki, perempuan. tapi yang keluar adalah perempuan. Di satu kondisi itu, maka bernazarlah, siapa namanya? Maka disepakati sama Zakaria dan ini dibawa namanya Maryam, si wanita suci. Yeah. Nah, karena berangkat dari situ, nazarnya sudah terlanjur nazar, bagaimana ini anak perempuan, tapi nazarku adalah membuat dia suci, bahkan menjadikan dia penulis risalah. Caranya gimana? Dia, kita bilang, ya, macam mana ya, kalau misalnya di COVID itu apa namanya? Diungsikan. Ya, di ruang yang steril lah. Ruang steril, ya, supaya nggak terkondisi dengan bab-bab duniawi.
Ditaruhlah dia di sebuah masjid. Sampai dia besar di situ, sudah berjanji, Hana ini aku nggak akan jumpa dia sampai dia jadi. Di satu kondisi, Maryam rindu dengan sosok emaknya ini. Ketika sudah dilepaskannya itu, kenapa mamaku nggak pernah datang-datang lagi? Jadi yang bisa jumpa dia cuma kita bilang lah omnya atau pamannya Zakaria. Nah, sampai satu kondisi, kemana mamaku ya? Kenapa nggak jenguk-jenguk aku? Maka berlalu berapa bulan, datanglah Zakaria, diberitahu kabarnya bahwasannya emakmu Hana sudah meninggal. Di situ tangis, bahkan itu kan di film tuh tangis sedih gitu. Sampai mengeluarkan cucur air mata. Kenapa segitu kuatnya pengorbanan mama kepada anak untuk anaknya jadi? Bahkan dia nggak mau mengganggu keseriusan dia itu sampai nggak mau untuk mengunjungi dia. Biar nggak mengganggu ya proses. Karena kalau dikunjungi pasti prosesnya akan terhambat. Betul. Walaupun di satu kondisi Hana cuma bisa mengintip dari sini. Oh, anakku masih aman. Iya, betul. Anakku masih aman. Dan akhirnya nggak jumpa. Bahkan masuk di kuburannya, berdoa ya Allah, jadikanlah makku ini mak yang soleh, karena sudah membimbingku. Jadi bagaimanapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, nggak ada namanya kita boleh melawan dengan orang tua. Karena pasti ada kaitannya, hasil kita sekarang ini ada kaitannya sama orang tua itu sendiri. Betul. Tidak terlepas dari perjuangan mereka. Bahkan kalau kita cek selanjutnya, bagaimana kondisi Siti Maryam itu dengan terhadap anaknya Nabi Isa. Kalau kita potong aja cerita singkatnya itu, pernah kondisi Siti Maryam itu mulai sakit-sakitan. Dan kondisi Nabi Isa harus mencari kayu bakar di luar. Kenapa? Untuk bisa menemani di malam hari itu. Jadi akhirnya ya udah silakan Nabi Isa cari kayu bakar. Ketika sudah keluar Nabi Isa mencari kayu bakar, datanglah malaikat Israel kepada Maryam. Dikatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku sudah dapat amanah dari Allah untuk mencabut. Terus apa kata Maryam? Bisa nggak ditunda sampai anakku balik? Nggak bisa. Kalau nggak bisa lagi silakanlah. Ketika Nabi Isa balik, ditemukan emaknya sudah tergeletak, terbujur kaku. Terus apa yang dilakukan? Kan sama kondisi Maryam dengan Isa. Nggak jumpa mamanya ketika dia mau meninggal. Terus apa? Inilah qadarullah, inilah mungkin mukjizat dari Allah. Setelah dikuburkan, setelah di fardu kifayah, selesai. Berdoalah Nabi SAW, ya Allah, boleh nggak aku berbicara dengan emak untuk terakhir kalinya? Nah, kira bisa. Diberikan itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terjawablah itu. Jadi, adalah komunikasi. Ditanyalah, mak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, kemarin nggak ada permisi dengan dirimu. Aku sudah terlanjur ditarik sama Allah. Aku dipanggil sama Allah. Gimana? Pertanyaan dari Nabi Isa, gimana rasanya? Rasanya itu masih ada di tenggorokan sakitnya. Itu menceritakan bahwa ya memang ketika sakaratul maut itu berat. Makanya untuk perpisahan antara emak dan anak itu kita bilang ya cukup berat. Bahkan bisa nangis. Betul. Nah, bahkan Rasul sendiri pun dia pernah nangis kondisi sendiri gitu. Masih membayangkan ya? Masih membayangkan. Bener-bener. Cuma ya nangis kondisinya. Itulah beberapa momen dan kisah yang harus kita pelajari, kita angkat. Bahwasanya penting loh orang tua ini. Jangan sampai nyesel nanti ke depannya. Iya, benar-benar. Itu yang perlu kita sampaikan, mengingatkan kepada diri kita sendiri juga dan ikhwan wal akhwat yang nonton ya. Benar sih ya. Selagi masih ada ya berbaktilah semaksimal mungkin. Kira-kira gitulah ya. Oke, panjang ya ini sih, ya kan. Tadi rencana kita nggak panjang-panjang ya kan. Ternyata namanya ngomongin orang tua punya fenomena yang sama. Jadi mungkin berlanjut ya kan kita juga. Nah, barangkali
daripada podcast lebih pas di kalau kita ngobrol tadi deep talk ya kan. Kata istilah sekarang gitu kan. Iya. Deep talk dengan Rashid. Gitu. Bab orang tua gitu. Nah, karena kalau dibiarin sih ini kita bisa sama-sama nangis ini sih. Gitu ya kan. Nggak ngerti. Itu dia. Oke. Jadi insya Allah tadi yang kita sampaikan bisa untuk evaluasi diri kita sendiri, terutama juga bisa untuk mengingatkan sebagai ikhwan akhwat yang lain yang nonton. Gitu sih ya. Ada lagi mungkin mau disampaikan? Silakan. Mungkin kesimpulan lah ya. Boleh silakan. Adapun kesimpulan tentang ya kisah ini berangkat dari ayat tadi, setelah memang iman kita sudah jadi dengan Allah, maka selanjutnya aplikasikan terhadap orang tua. Jangan kepada ya Allah kita bagus, dengan orang tua kita nihil. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Sid, untuk bincang-bincangnya juga pesannya tadi. Ada satu kalimat yang bagus tadi saya kutip dari perbincangan dengan Rashid, yaitu bagaimanapun kondisi kita hari ini, apakah lebih pintar, lebih kaya, lebih punya kekuasaan dan jabatan, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Justru apapun kondisi kita hari ini itu karena orang tua kita, dan gunakan itu semua untuk berbakti kepada orang tua. Nah, itu kalimat yang bagus dari perbincangan dengan Rashid tadi. Itu saja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Binasri minallah wa taqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.